Meditasi transendental. Cara untuk mengakses medan kuantum. Peringatan. Hati-hati. Video ini akan merubah persepsi Anda tentang diri Anda dan kehidupan Anda selama ini. Apa itu transendental? Transendental secara harafiah dapat diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan transenden atau sesuatu yang melampaui pemahaman terhadap pengalaman biasa dan penjelasan ilmiah. Hal-hal yang transenden bertentangan dengan dunia material. Dalam pengertian tersebut, filsafat transendental dapat disamakan dengan metafisika. Oke, sekarang saya ingin menjelaskan sedikit mengenai bagaimana segalanya berawal. Saya membagi dua bagian dari materi hari ini. Sebelah kiri itu ada dimensi pikiran dengan seorang wanita cantik yang sedang memikirkan sesuatu di sana. Di sebelah kanan ada dimensi material. Apa yang kita lihat di permukaan saat ini hanyalah sesuatu yang bersifat surface-nya saja, hanya permukaannya aja. Kita melihat, meraba, mencium melalui kelima panca indera kita, dan kita menganggap segalanya itu sebagai real, sebagai nyata, sebagai realitas. Padahal realitas tersebut hanya ada di permukaannya saja, hanya di atasnya saja. Sementara begitu kita menyelam lebih dalam tentang realitas, 300 tahun yang lalu, ilmu pengetahuan modern menemukan sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar materi. Dulu kita bertanya, kertas ini terbuat dari apa, besi ini terbuat dari apa, dan melalui sains, melalui ilmu pengetahuan, mulailah terungkap layer demi layer dari pembentuk material itu sendiri. Yang awalnya diketahui adanya molekul, ya, yang terikat secara kimiawi. Lalu kemudian dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, ditemukanlah adanya atom. Dulu orang mengira atom adalah bagian terkecil dari sebuah materi yang tidak bisa dibagi lagi. Ternyata atom masih memiliki unsur di dalamnya. Ditemukanlah elektron, proton, dan neutron. Ilmu pengetahuan berkembang lagi. Ternyata elektron, proton, neutron bukanlah bagian terkecil dari suatu benda. Nah, ternyata di dalam elektron, proton, dan neutron masih terdapat benda yang lebih kecil lagi yang disebut dengan quarks. Ada lepton, ada boson, ada foton, dan lain sebagainya ya. Di dalam quarks tersebut ada up and down quarks, pokoknya macam-macam lah. Jadi jauh lebih kecil lagi daripada elektron, proton, atau neutron. Nah, sains terus berkembang. Penelitian terus dilakukan di CERN di Swiss, ya, pusat penelitian fisika kuantum. Akhirnya ditemukanlah 4 buah gaya fundamental di balik kesemuanya itu tersebut. Yaitu ada gaya nuklir lemah, nuklir kuat, ada gaya gravitasi, dan ada gaya elektromagnetik. Dan kurang lebih beberapa ratus tahun yang lalu, sekitar 300 tahun yang lalu, ilmuwan menemukan sesuatu yang lebih dahsyat lagi. Dan sains modern menemukan di balik ini semua, molekul, atom, elektron, neutron, quarks, 4 gaya fundamental, dan lain sebagainya, di layer yang jauh lebih dalam lagi, begitu kita masuk ke sesuatu yang disebut sebagai dimensi kuantum, begitu kita masuk ke tataran kuantum, kita menemukan sesuatu yang dinamakan sebagai unified field atau medan kuantum atau medan yang saling menyatu. Nah, medan kuantum ini ternyata hanya berupa kekosongan, nothing, kosong. Nah, disinilah segala sesuatu termanifestasi. Di medan kuantum segala kemungkinan sudah ada, segala keinginan sudah terwujud. Tapi semuanya masih kosong, belum termanifestasi, ya. Nah, ilmuwan tidak bisa mengakses lebih dalam karena segalanya hanya kosong. Sementara dari kekosongan inilah materi terbentuk, gitu ya. Jadi once begitu kita sampai ke tataran medan kuantum, unified field,
emptiness, oneness, itu segalanya menjadi menyatu di dalam sesuatu yang kosong. Ya, nah, bagaimana caranya untuk mengakses manifestasi agar kita bisa mengakses medan kuantum? Karena kita sudah menyadari, dan ini scientific, segala sesuatu yang saya paparkan di sini scientific, material apapun itu di ranah 3 dimensi itu semua terbentuk dari unified field, dari medan kuantum, medan energi yang tidak terlihat, nothing, kosong ya. Nah, disinilah uniknya. Karena manusia diberi 2 dimensi, 1 dimensi materi sebelah kanan dan 1 dimensi pikiran sebelah kiri. Nah, seorang bernama Maharishi ya dari India memperkenalkan sebuah teknik yang bisa membawa kita untuk mencapai titik transenden ya, titik di mana kita melebihi dimensi materi ya. Jadi meditasi transendental ini sama kayak kita menyelami dimensi materi. Semakin kita menyelami dimensi pikiran kita ya, kita menyelam ke dalam, akhirnya kita akan mencapai titik merah di bawah ini, yaitu titik transendental ya, titik di mana kita melampaui pemahaman kita terhadap pengalaman yang biasa-biasa saja ya. Dan artinya kita sudah masuk ke titik metafisika ya, sesuatu yang bertentangan dengan dunia material ya, titik transendental ini ya. Nah, begitu kita mengenal meditasi transendental, maka kita akan menyelami layer demi layer dari dimensi pikiran. Ada pikiran sadar, pikiran bawah sadar, tidak sadar, terus ada beberapa kesadaran intelektual, kecerdasan, dan lain sebagainya. Ada beberapa layer, banyak sekali layer di dalam pikiran kita, sampai akhirnya kita menyelam ke titik yang paling dalam, titik samudra yang paling dalam ya, yang paling gelap. Nah, di titik itulah kita menemukan atma kita, atau self kita, atau diri sejati kita. Nah, pada saat kita menemukan self kita, diri sejati kita, maka kita sedang mengalami pengalaman transendental, karena kita sedang melewati atau melampaui pemahaman terhadap pengalaman biasa dan penjelasan saintifik atau ilmiah. Nah, ketika kita berada dalam transendental, menemukan atma, menemukan self, menemukan diri sejati, maka di titik itulah kita meraih titik enlightenment, pencerahan. Kita menyadari adanya kesadaran murni atau pure consciousness, di mana kita sadar bahwa kita hanya seorang observer, hanya melihat aja bahwa semuanya ini sudah terjadi secara alami gitu ya. Kita hanya observator aja, observasi, melihat. Nah, di titik ini pula lah ada kualitas-kualitas tertentu yang dimiliki ya. Contohnya kreativitas dan kecerdasan tanpa batas. Itu bisa diakses pada saat kita mencapai titik tersebut. Energi, cinta kasih, compassion, welas asih, kebahagiaan dan kedamaian juga bisa kita raih pada saat kita mencapai titik atma atau titik transendental kita tersebut. Nah, uniknya pada saat kita mencapai titik atma atau titik self atau titik menemukan diri sejati kita, maka disitulah kita memiliki akses untuk menyatu dengan segalanya. Kita menjadi oneness, ya, menjadi kosong, menjadi nothing gitu ya. Begitu kita mencapai diri kita sebagai nothing, kita melepaskan ego kita melepaskan diri kita, apapun yang melekat terhadap kita, semuanya kita lepaskan. Nah, itulah kita berada di titik diri sejati kita ya. Nah, uniknya pada saat kita mencapai titik atma atau titik self atau diri sejati tersebut, begitu kita melihat skala frekuensi kesadaran manusia yang dibuat oleh Dr. David R. Hawkins ya, MD PhD, di bukunya yang sangat terkenal Power versus Force, kita bisa memahami ternyata memang begitu once kita meditasi transendental mencapai titik atma, titik self, menemukan diri sejati kita sesungguhnya, maka kita sedang berada di frekuensi yang amat sangat tinggi sekali yang disebut dengan titik pencerahan atau enlightenment ya. Titik enlightenment inilah yang menurut Dr. David R. Hawkins ini adalah kesadaran ultimate, puncak kesadaran tertinggi seorang manusia pada saat dia mencapai titik pencerahan gitu ya. Nah, teman-teman, saya sudah banyak sekali mengupload video-video terkait skala frekuensi kesadaran manusia karya Dr. David R. Hawkins. Ada playlistnya juga di bawah. Teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut kalau ingin mengetahui skala frekuensi kesadaran manusia. Menurut saya,
penemuan dari Dr. David R. Hawkins ini mengenai skala frekuensi kesadaran manusia adalah sebuah penemuan yang paling terpenting abad ini, yang amat sangat membantu kita sebagai manusia untuk memahami bagaimana mekanisme emosi dan kesadaran kita mempengaruhi realitas kita di dunia materi, gitu ya. Nah, kita lanjut materinya sekarang. Saya ingin mengutip sebuah grafik yang juga diambil dari bukunya Dr. Joe Dispenza. Ya, jadi dari buku tersebut Dr. Joe Dispenza juga menjelaskan antara hubungan bagaimana kita bisa mengakses medan kuantum, medan matriks ilahiyah ya. Menurut Dr. Joe, kita bukan saja melepaskan segala keterikatan kita terhadap apapun menjadi nothing, tapi kita juga perlu melepas segalanya menjadi nobody ya, bukan siapapun, menjadi no one, bukan apapun ya, menjadi no time ya, menjadi nowhere ya. Jadi kita melepaskan keterikatan kita terhadap dimensi, 3 dimensi. Kalau 3 dimensi itu ada dimensi waktu, ada dimensi tempat ya, ada time, ada location ya. Kalau kita sudah mau naik ke medan kuantum, maka di level kuantum waktu itu sudah tidak eksis ya, ruang juga sudah tidak eksis, makanya kita nowhere, no time ya. Ruang dan waktu sudah tidak ada, sudah bukan 3 dimensi lagi dimensinya. Nah, begitu kita mencapai titik ini, ternyata yang unik adalah ternyata titik tersebut itu berada di titik gratitude ya, di level kesadaran pada saat kita bersyukur. Nah, pada saat kita melakukan gratitude inilah dimulainya proses perubahan dari thought, dari pikiran menjadi energi, menjadi material, menjadi matter ya. Disinilah kita mengakses speed of light, kecepatan cahaya ya. Pada saat kita mengakses kecepatan cahaya, kita sudah belajar di rumusnya Einstein, di mana energi sama dengan materi dikali kecepatan cahayanya. Untuk mengakses speed of light tersebut, kita perlu melepaskan dimensi realitas 3 dimensi kita. Kita menjadi nobody, kita menjadi no one, kita menjadi nothing, kita menjadi nowhere, kita menjadi no time. Nah, pada saat kita meningkat kesadarannya, mulailah kita mengakses level kuantum, transenden, maka kita akan mengalami unification ya. Naik kesadaran kita, kemudian akhirnya berekspansi hingga kita menjadi everybody, everyone, everything, everywhere, every time. Disinilah kita menyatu dengan segalanya menjadi medan singularity, singularitas, menjadi satu kesatuan, oneness ya, menjadi sumber energi, dan kita hanya menjadi observer, hanya melihat saja kesadaran di sekeliling ya. Ini adalah ekspansi kesadaran manusia untuk mencapai level dimensi kuantum. Nah, salah satu caranya untuk untuk mencapai titik tersebut adalah kita berada di antara will dan gratitude. Will itu keinginan ya, sifatnya melekat. Nah, pada saat kita melepaskan segala keinginan kita letting go segala ego kita, segala yang kita pikirkan, apapun itu yang melekat baik terhadap diri maupun terhadap terhadap diri kita sendiri, nama kita, jabatan kita, profesi kita, apapun itu yang selama ini melekat secara duniawi, begitu kita lepaskan, kita bersyukur dengan melepaskan rasa syukur yang amat dahsyat, sehingga kita bisa naik ke level 500 ya, ininya skalanya, level consciousnya, skala kesadarannya 500 ke atas. Mulailah kita bercompassion, berwelas asih dengan penuh cinta dan kasih sayang. Disinilah kita tidak membeda-bedakan, tidak judgment, tidak menghakimi, tidak membeda-bedakan atau mendiskriminasi apapun. Lalu meningkat lagi ke 540, kita merasa bahagia, joy, happy. Lalu kemudian mengalami titik inner peace di 600, hingga akhirnya terus kita naik ke titik enlightenment di level 700. Disinilah titik dimana kita berada menyatu dengan segalanya, oneness ya gitu. Nah, titik gratitude inilah sumber dari awal dari segala sesuatunya kalau kita ingin masuk ke dalam tataran kuantum gitu ya. Jadi begitu kita diajarkan atau gratitude itu menjadi habit,
maka kita sedang memancarkan sebuah frekuensi yang amat tinggi, amat dahsyat ke medan kuantum, ke medan matriks ilahiyah. Jadi kalau lihat skalanya David Hawkins ini, kalau gratitude sudah mulai kita miliki gitu ya, maka titik inilah yang akan membawa kita ke higher consciousness, ke kesadaran yang lebih tinggi, ke unified field, ke medan kuantum. Disinilah kita menjadi 100% white light, menjadi cahaya yang benar-benar cahaya yang putih gitu ya. Inilah sebabnya kenapa kalau orang-orang yang spiritual gitu ya, guru-guru, orang-orang yang sudah mencapai level kesadaran spiritual tinggi, kita bisa melihat pancaran cahaya yang menyejukkan, seolah-olah kita melihat cahaya warna putih dari wajah orang tersebut ya. Secara saintifik memang orang tersebut memang sedang memancarkan cahaya warna putih karena dia sedang berada di higher consciousness, di mana dia sudah melepaskan ego, di mana dia sudah melepaskan judgment, melepaskan segala kemelekatan, segala keterikatan terhadap apapun. Disinilah dia menyatu dengan segalanya, unified field. Nah, tadi saya sudah menjelaskan sedikit mengenai pemaparan bagaimana keterikatan antara meditasi transendental dengan medan kuantum. Nah, mungkin sebagian teman-teman ada yang bertanya, apa sih meditasi transendental? Nah, dalam video ini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai meditasi transendental. Nah, meditasi transendental merupakan jenis meditasi mantra yang telah diperkenalkan ke seluruh dunia pada tahun 1950 oleh seseorang yang bernama Maharishi Mahesh Yogi. Dia dari India. Maharishi mengajar praktik meditasi ini selama 40 tahun dan dia menyebarkan gerakan meditasi ini hingga berhasil menjaring semua kalangan dari orang biasa sampai politisi hingga musisi seperti The Beatles ya. Nah, saat ini banyak selebritas dunia kayak Oprah Winfrey, Jerry Seinfeld, Hugh Jackman, Ellen DeGeneres, Howard Stern, dan lain sebagainya yang secara terbuka menyatakan bahwa meditasi transendental telah membantu mengubah hidup mereka menjadi lebih baik. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita melakukan meditasi transendental tersebut? Oke, nah di sini ada 8 step yang harus teman-teman lakukan. Pertama, seperti biasa, carilah tempat. Teman-teman bisa duduk di atas kursi atau di atas kasur atau apapun tempat yang nyaman, kaki di lantai dan tangan di pangkuan gitu ya. Usahakan agar kaki dan tangan teman-teman tidak menyilang gitu ya. Nah, selepas itu tutup mata, lalu tarik nafas dalam-dalam untuk merilekskan tubuh, masuk ke menurunkan brainwave ke kondisi rileks ya, tenang. Lalu kemudian buka mata, lalu tutup kembali. Setelah itu biarkan mata kita tetap tertutup selama 20 menit minimal ya. Pertanyaannya 20 menit perlu pakai timer nggak Mas Dimas? Jangan. Tubuh Anda punya jam ya. Jam di dalam tubuh Anda itu cerdas, dia bisa tahu ya. Kalau kita menetapkan niat kita ingin meditate 20 menit, maka cukup Anda taruh Anda pakai jam, kemudian Anda lihat jam Anda mulai, nanti coba begitu Anda buka mata, itu pasti 20 menit atau lebih itu sudah terlewati ya. Jadi tidak perlu pakai alarm ya. Nah, step selanjutnya kita harus mengulangi mantra di pikiran kita. Ada mantra-mantra tertentu sesuai umur tertentu yang harus ulang-ulangi dibaca di dalam pikiran gitu ya. Nah, nanti mantranya akan saya berikan di slide selanjutnya. Nah, yang kelima adalah yang sering kali terjadi pada saat kita meditasi, semua orang pasti mengalami ya. Pada saat kita meditate tutup mata, pasti pikiran kita akan liar kayak monkey mind. Saya menyebutnya monkey mind gitu ya, kayak pikiran monyet, pengennya loncat ke sana kemari. Dia kadang loncat ke masa lalu, kadang loncat ke masa depan, kadang dia menghayal sesuatu yang aneh-aneh gitu ya. Pikiran kita tersebut tuh seperti itu ya. Semua orang pasti menyadari. Nah, pada saat kita menyadari, kita sadar bahwa kita sedang memikirkan yang lain, apakah kita sedang kembali ke masa lalu, memikirkan masa depan, mengantisipasi masa depan, atau menghayalkan sesuatu yang aneh-aneh di pikiran. Nah, kembalilah ke mantra kita tersebut. Ingat kembali, ulangi lagi mantra tersebut di dalam pikiran kita. Nah, selepas 20 menit meditasi, mulailah teman-teman menggerakkan jari tangan dan kaki pelan-pelan untuk memudahkan kita kembali ke kesadaran masa kini, ke present moment. Lalu pada saat siap, buka mata. Lalu duduk lagi beberapa menit sampai merasa siap untuk melanjutkan hari. Nah, itu 8 step untuk melakukan meditasi transendental. Sangat mudah, sangat sederhana. Bahkan di ajarannya meditasi transendental, kalau kita
gatel gitu ya, garuk aja nggak masalah. Kadang kan ada aliran meditasi yang kalau garuk harus ditahan gitu ya. Nah itu kadang-kadang bikin kesel gitu ya, malah kita nggak fokus. Nah kalau di meditasi transendental nggak masalah. Anda melakukan gerakan gitu ya, gatel apa segala macam nggak masalah. Yang penting pikiran kita fokus ke mantra. Nah, step selanjutnya adalah mantra apa sih yang harus diulangi selama meditasi? Oke, ini saya ambil dari Google Image, dari Google ya, saya googling. Jadi mantra yang diucapkan yang digunakan oleh para guru TM, para guru Transcendental Meditation yang dilatih oleh Maharishi dari tahun 78 hingga hari ini, kurang lebih ada di sini. Nah, jadi di sini yang perlu kita lakukan, kita cukup melihat usia kita. Ada 0 sampai 11 itu eng, ada 12 sampai 13 itu m, ada 14 15 itu enga, 16 17 itu ema, 18 19 itu eng, 20 21 itu aim, 22 23 itu ainga, 24 25 itu aima, 26 29 itu shring, 30 34 itu shirim, 35 39 itu hiring, 40 44 itu hirim, 45 49 kirim, 50 54 kirim, 55 59 syam, 60 itu syama. Nah, jadi setiap kali pikiran liar Anda berkelana ke masa lalu atau masa depan atau menghayalkan sesuatu selama meditasi, fokuskan kembali diri Anda ke mantra Anda tersebut. Nah, mantra tersebut tidak memiliki suatu makna tertentu, sifatnya netral ya. Jadi jangan dianggap ini punya makna, kecuali 55.4 kirim gitu ya. Kirim mungkin kita bisa membayangkan arti kata kirim. Mungkin kalau Anda mau ganti pun gak masalah sebenarnya. Itu yang penting sesuatu yang Anda tidak tahu maknanya, tidak tahu artinya. Sengaja seperti itu. Kenapa? Ini supaya kita tidak menganalogikakan atau mencoba mendeskripsikan apa makna dari mantra tersebut. Jadi jangan pernah memberikan makna apapun terhadap mantra Anda. Biarkan mantra itu menyatu hingga Anda mencapai kondisi transenden dan Anda menjadi nothing. Dan itu adalah kunci untuk mengakses medan kuantum. Karena di medan kuantum itu kan medan yang kosong ya. Artinya mantra yang kita ucapkan pun harus mantra yang sifatnya kosong, tidak ada artinya ya. Pada saat kita mencapai titik transenden ya, Anda menjadi nothing, menjadi kosong. Nah, itulah kunci untuk mengakses medan kuantum. Nah, contoh-contoh mantra meditasi transendental bisa diakses di link di deskripsi video di bawah ini. Jadi kalau Anda pengen tahu suaranya seperti apa, itu silahkan dengarkan di link video tersebut. Bahkan Anda bisa gunakan untuk guided meditation bila diperlukan. Misalnya Anda mau pakai meditasi tersebut, audionya untuk guided meditation setiap Anda melakukan TM, ya silahkan, monggo, nggak ada yang salah. Akhir kata saya ucapkan selamat mencoba untuk melakukan meditasi transendental. Mudah-mudahan Anda bisa mencapai titik transenden Anda, kemudian Anda mengalami kondisi enlightenment, dan kemudian Anda menyadari bahwa Anda adalah menjadi satu dengan segalanya di medan kuantum.